untuk mencintai kita harus mengenal, Bapak. Seorang pecinta dia tidak akan berhenti untuk mengenal siapa yang dia cintai. Kalau habis rasa ingin tahu terhadap yang dia cintai, maka berarti cintanya cuma sebatas itu. Dan uniknya Nabi Muhammad SAW beda dengan orang biasa, Bapak. Kalau orang biasa semakin kita kenal maka semakin terlihat aib dan kekurangannya. Semakin kita kenal, oh ternyata dia begitu, oh ternyata dia begini, oh ternyata kekurangannya begitu dan begini. Tapi uniknya Nabi Muhammad SAW semakin dikenal semakin nampak kelebihannya. Semakin dikenal cintanya semakin bertambah. Begitulah indahnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana syadidal khaufi minallah ta'ala. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Kalau saking takutnya Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala, ketika Allah memanggil untuk mengerjakan salat, itu disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad seperti tidak kenal lagi dengan kami di rumah. Nabi Muhammad itu kalau bermain dengan keluarganya, Pak, seperti beliau itu bukan Nabi. Main dengan cucu, main dengan anak, main-mainan dengan istri juga begitu bercandanya, seolah-olah beliau bukan Nabi, orang biasa. Tapi kata Siti Aisyah, ketika datang panggilan azan, Nabi Muhammad bergegas takut kepada Allah Ta'ala, seolah-olah beliau tidak kenal lagi dengan kami. Jangankan dengan tamu, dengan orang rumah aja kayak tidak kenal. Kalau azan sudah memanggil, hayya 'alas shalah, lagi main sama anak, itu anak tinggal, istri tinggal, berangkat. Begitulah takutnya Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala. Dan ketakutan yang di dalam hati Nabi Muhammad itu dicontoh kepada para nabi sebelumnya. Seperti Sayyidina Isa radhiyallahu an, Isa bin Maryam. Itu Sayyidina Isa bin Maryam adalah salah seorang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Itu pernah diceritakan Nabi Isa lagi berjalan di padang gurun pasir. Di padang pasir. Tiba-tiba hari hujan. Tiba-tiba hari hujan, cari tempat berteduh. Dan ternyata Nabi Isa melihat gubuk jauh sana, gubuk. Akhirnya Nabi Isa menghampiri itu gubuk. Kemudian masuk dalam gubuk untuk berteduh dari hujan. Tapi ternyata dalam gubuk tersebut ada seorang perempuan yang sedang berteduh di dalam gubuk tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Di tempat yang sepi, hujan lebat, di gubuk yang satu, tidak ada gubuk selain daripada itu, temu perempuan. Nabi Isa alaihissalam keluar dari gubuk karena takut kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam aturan Allah Ta'ala tidak boleh perempuan dan laki-laki berada dalam satu tempat yang tidak ada mahram yang menemaninya. Maka tidak boleh perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram berada dalam satu tempat yang tidak ada mahram yang lain. Itu Nabi Isa karena takut kepada Allah Ta'ala keluar dari gubuk, cari gubuk yang lain, cari gubuk yang lain. Itu saking takutnya Nabi Isa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita, itu kesempatan itu. Hujan, kemudian ada padang pasir, gubuk cuma satu lah, di bawah pohon kurma. Itu ya wallahu alam. Masuk gubuk, apa betina dalam? La ilaha illallah. Tapi Nabi Isa keluar. Setelah keluar Nabi Isa cari gubuk yang lain karena hujan lebat, padang pasir, nggak ada tempat berteduh seperti daerah kita gitu. Cari tempat yang lain, temu lagi gubuk satu lagi. Masuk dalam gubuk, ternyata dalam gubuk itu bukan perempuan cantik lagi, yang ada singa. Temu dengan singa, Allahu Akbar, keluar lagi Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa kehujanan karena takut kepada Allah Ta'ala, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, dan Allah menjanjikan surga untuk Nabi Isa alaihissalam dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus takut kepada Allah Ta'ala. Kalau datang panggilan azan, coba pikirkan dulu, yang manggil siapa? Allah Ta'ala. Kata Bang Peri ini, yang manggil Allah, cuman wasilahnya baik, kadang pakai suara orang itu, kadang pakai suara ini. Memang suaranya agak beda. Kalau Pak Haji yang azan agak lembut dikit.
Kalau Ustaz Sodid yang azan agak keras sedikit. Macam-macam gayanya. Tapi yang manggil itu adalah Allah Ta'ala. Ini seolah-olah orang itu kalau panggilan azan datang tidak mau sholat. Itu seolah-olah orang ini dikasih duit sama Allah Ta'ala, tapi pas Allah mau minjam duit dikit tidak boleh. Pak Haji ngasih saya duit 100 juta. Saya nikmatin itu duit 100 juta. Tapi Pak Haji mau minjam, aku pinjam dulu 5 juta. Tidak mau saya kasih. Alangkah buruknya akhlak orang seperti ini. Kayak itu juga waktu, yang ngasih waktu Allah Ta'ala. Allah yang ngasih waktu. Siapa yang mampu menghentikan waktu kita di dunia ini? Allah Ta'ala. Weh, waktu kamu sudah habis, pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang ngasih waktu, Allah minjam dikit saja. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, subuh mungkin 10 menit. Kok kita tidak mau ngasih gitu loh. Nah, itu orang yang sangat keterlaluan. Jadi takutlah kepada Allah Ta'ala. Maka kita ini disunnahkan untuk bertafakur tentang ancaman Allah Ta'ala. Kita hidup ini bukan sebatas inilah. Setelah hidup ada pertanggungjawaban daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita yang telah berlalu. Kemudian Nabi Muhammad itu katsirul haya. Nabi Muhammad itu pemalu. Disebutkan di dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu lebih pemalu daripada seorang perempuan di kamarnya sendiri. Seorang perempuan yang masih perawan, Nabi Muhammad lebih pemalu dari perempuan tersebut. Pernah satu hari Nabi Muhammad lagi naik ke atas Ka'bah. Apalah gitu kegiatannya, apa gotong royong, apa benerin Ka'bah. Itu pernah tersingkap sedikit saja sarungnya Nabi Muhammad, nampak betisnya. Itu Nabi Muhammad tersipu malu, betisnya kelihatan. Laki-laki. Nah sekarang jangankan laki-laki, perempuan aja nggak malu sekarang. Udah tua, umur 60, rambut keribu, keriting, tidak pakai jilbab, pakai baju tidur, rili mudik tengah pasar, beli sayur, kangkung. Wah, Allahu Akbar. Enak yang terlihat putih, yang terlihat hitam, kerut pula. Kadang-kadang malunya tuh di mana gitu loh. Malunya di mana? Malunya di mana? Maka daripada itu malu ini perlu kita pupuk dalam hati kita. Walaupun kita laki-laki, jangan buka aurat sembarangan. Aurat laki-laki sudah jelas di antara pusat dan lutut. Kalau mau pakai celana pendek, pakai celana pendek yang panjangnya melampaui lutut. Jangan sampai ngangkat-ngangkat sarung, ngangkat-ngangkat celana lewat lutut. Itu tidak punya malu. Nabi Muhammad aja betisnya aja kelihatan, malu sekali. Maka daripada itu malu ini penting. Orang yang tidak malu, tidak punya malu, justru dialah sesungguhnya orang yang malu dan memalukan. Nah, sungguh kalau kita punya malu, itulah orang yang beriman. Disebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada beberapa cabang keimanan. Kalau tidak malu, sudahlah. Tidak malu sama Allah, tidak malu sama Rasulullah, tidak malu sama diri sendiri, tidak malu sama umur, tidak malu sama umur. Kadang-kadang tidak malu sama profesi. Ya, umur lah tua, awak lah naik haji, la ilaha illallah. Semayang tidak, jangan kena jamaah di rumah beda semayang, sedekah maleh, aduh. Umur lah tua, malu. Itu malu yang paling berharga adalah malu ketika melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad adalah azimas syafaqati war rahmati. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling memiliki kasih sayang yang paling besar. La yu'dhi insanan wala hayawanan. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyakiti seorang apapun dan tidak pernah menyakiti seekor hewan pun. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menyakiti orang dan tidak pernah menyakiti hewan. Jadi hewan ini juga punya perasaan, jangan disakitin. Kalau mau usir, usir aja, jangan dipecut, jangan ditendang. Maka menyakiti hewan yang tidak ada manfaatnya untuk disakiti dan dibunuh, maka itu termasuk dosa. Ya, anjing lewat kita lempar, baik, biaknya lewat dulu. Jangan dilempar-lempar langsung, biaknya lewat. Kecuali dia tidak mau lagi nak masuk ke rumah atau lain sebagainya. Kecuali dia mengganggu. Begitupun dengan tumbuhan. Disebutkan salah satu dosa kecil itu adalah menyakiti tumbuhan yang tidak perlu untuk disakiti. Kadang ada orang jalan bawa parang itu, kadang-kadang ada yang tidak perlu dia dia tebas gitu loh, nggak perlu. Kalau tidak perlu itu termasuk dosa kecil untuk tumbuhan. Kalau hewan, dia punya perasaan.
Itu disakitin tidak boleh. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti seorang apapun dan tidak pernah menyakiti seekor hewan apapun. Wa yarhamul fuqara wal masakin. Dan Nabi Muhammad itu paling cinta dengan orang fakir dan orang miskin. Kalau ketemu orang tunanetra yang tidak bisa ngelihat, ambil dompet, buka dompet, lihat ada duit 50, kasih. Kalau ada duit 100 dikasih. Orang yang fuqara ini orang yang tidak punya usaha. Kalaupun dia bisa berusaha, dia tidak punya usaha. Itu fuqara. Orang yang sudah tua, lansia, itu fuqara. Kemudian wal masakin, dan Nabi Muhammad juga cinta kepada orang-orang miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsira, dan Nabi Muhammad itu kalau ketemu orang fakir, ketemu orang miskin, bersedekah. Wajib wa yujibuhum idza da'awhum. Nabi Muhammad kalau diundang oleh orang miskin datang. Dan bahkan yang diprioritaskan orang miskin. Umpamanya nih ada orang miskin ngundang, terus ada orang kaya ngundangnya bersamaan, maka yang didahulukan adalah menghadiri undangan orang miskin tapi bawa hadiah. Itulah Nabi Muhammad. Kalau orang miskin ngundang, datang cepat bawa hadiah untuk orang miskin tersebut. Kemudian fayakulu ma'hum. Nabi Muhammad tidak sungkan-sungkan makan bersama orang miskin. Bawa nasi bungkus, kemudian makan bersama orang miskin. Kemudian wayazuru mardahum, dan Nabi Muhammad kalau ada orang-orang miskin yang sakit dijenguk, bawa makanan, bawa obat. Wa kana aktsaran nas. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling pemurah. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu dermawannya kayak angin. Kalau angin berhembus itu tidak ada ngitung, tidak ada hitungan, tidak. Ya dak, kalau kita dihembus oleh angin ada hitungannya dak berapa jumlah angin yang meniup kita? Enggak ada. Itu sedekahnya Nabi Muhammad itu kayak angin. Kalau sedekahnya kita kan bukan kayak angin. Kayak apa ya? Kayak ngambil duit di ATM mikir dulu. Ini ambil banyak habis nih. Kalau kayak angin enggak ada mikir berapa jumlah yang keluar gitu loh. La yaruddu man talaba minhu syai'a. Nabi Muhammad itu tidak pernah nolak kalau dimintakan sesuatu. Itu pernah ada Rasulullah lagi makan kurma. Terus ada ibu-ibu datang, perempuan datang dari Madinah. Ya Rasulullah, aku ingin minta kurma yang kau pegang, yang ingin kamu masukkan dalam mulut. Itu Rasulullah nak masuk, tidak jadi, ambil. Kalau kita macam tu, aku nak makan ini, Ustadz, aku minta itu, kurang ajarnya. Tapi tidak, dikasihnya. Saking sayangnya Nabi Muhammad dengan manusia. Begitulah akhlak daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yajid indahu ma yu'tihi wa ada bi'itahi fi waqtin akhar wa ja'ahu. Kalau Nabi Muhammad dimintakan sesuatu dan ketika itu sesuatu itu tidak ada, Nabi Muhammad janji. Apa kata Nabi Muhammad kalau bahasa kita nih ya? Minta itu ya Rasulullah, lagi tidak ada, besok ya, besok saya belikan. Kayak gitu. Dijanjikan supaya hati orang tersebut tidak kecewa karena permintaannya tidak dikasih. Waja'ahu rajulun dzata yaumin fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalain. Saya pernah cerita itu. Nabi Muhammad itu punya kambing. Saddat ma baina jabalain. Dua gunung itu, di antara dua gunung namanya apa tuh? Lembah ya, lembah. Itu satu kambing penuh lembah itu, satu lembah penuh dengan kambing. Itu datang seorang miskin datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, saya ini pengen hidup kambing tapi tidak ada kambing. Kemudian tidak juga ada orang yang percaya supaya saya hidup kambingnya. Kata Rasulullah, kamu lihat kambing di lembah tersebut? Itu kambing banyak penuh di antara dua gunung. Saddat ma baina jabalain. Dua gunung penuh dengan kambing. Kamu lihat itu kambing banyak? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walaka. Itu semuanya kambing untuk kamu. Kayak gitu sedekah Rasulullah. Orang datang pengen ngembala kambing, minta kambing seekor dua ekor, tapi yang dikasih satu lembah. Itu kambing, ambil untuk kamu kalau. Acam itu dermawan yang bagaikan angin yang tidak pernah dihitung. Tidak pernah ngitung. Wah, ini harga kambing berapa sih kok? 2 juta nih. Kalau 10 ekor, 20 juta. Mikir nak sedekah mikir. Nah itu kalau itu kita ya beda dengan Rasulullah SAW. Tidak mikir satu lembah ambil.
Faraja'a ila qaumihi. Orang ini bukan orang Islam. Kemudian orang ini setelah dapat sedekah dari Rasulullah, satu lembah penuh dengan kambing. Wa qala, orang ini setelah balik dengan kaumnya, aslimu, Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Nabi Muhammad itu adalah seorang sosok yang paling dermawan. Kalau beliau ngasih seolah-olah beliau tidak takut miskin. Habis semuanya ambillah. Maka semua orang pada ketika itu seluruh kaumnya masuk Islam, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Macam itulah bagaimana orang tidak jatuh cinta dengan Islam kalau akhlak pembawa Islam seperti ini. Salatullah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarhamul khadim. Nabi Muhammad itu adalah majikan yang paling sayang dengan karyawannya. Jadi Nabi Muhammad itu juga punya khadim. Banyak orang tua pada zaman itu yang mengantarkan anaknya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad, mengambil berkah daripada Sayyidina Muhammad. La yanharu khadiman qattun. Nabi Muhammad itu tidak pernah membentak karyawannya sedikit pun. Karyawan lah, terserah orang yang di bawahnya. Tidak pernah membentak. Kalau nyuruh ya nyuruh. Wa ya'muru bil afwi 'anil khadimi idza ghalita. Kemudian menyuruh khadimnya meminta maaf apabila khadimnya salah. Kalau salah minta maaf aja. Tidak perlu dimarah-marah, tidak perlu dicaci, tidak perlu dimaki. Wa yusfiku 'ala sibyani wa yusallimu 'alaihim. Nabi Muhammad ini paling sayang dengan anak-anak. Maka dalam riwayat Bapak itu ada surga. Di dalam surga nanti ada memang surga khusus, ruangan di surga khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang sayang anak. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, sering-seringlah mencium anak-anak yang ada di rumahmu. Ada anak kecil kayak Dedek Khair yang masih usia sebelum balik, ya dicium. Kalau salaman dicium tangannya. Itu ada surga khusus yang disediakan untuk orang yang yuhibbus sibyan. Orang yang cinta anak-anak itu memang dia ada di akhirat nanti yang mereka disediakan surga khusus karena mereka cinta anak-anak. Kenapa kita harus sayang dengan anak-anak? Yang pertama, anak-anak ini akan melihat sikap kita. Bagaimana sikap orang tuanya dengan dia, begitulah dia akan bersikap. Maka Nabi Muhammad yusfiku ala sibyan, sangat sayang kepada anak-anak. Fa idza shalla wa sami'a sabiyyan yabki khaffafa salatahu. Nah, ini salatnya orang yang alim. Kalau Nabi Muhammad lagi ngimamin salat, kedengar ada anak nangis, khaffafa salatahu, Nabi Muhammad meringkas dan mempercepat salatnya. Jangan ada orang nangis jadi imam, tambah panjang ayatnya. Lah ibunya risau di belakang tuh anak nangis. Nah, jadi kalau Anda orang yang bayi yang menangis, kalau Nabi Muhammad jadi imam, maka salatnya dipercepat. Maksudnya itu tidak diperlama-lamakan. Wa dzata yaumin, pada satu hari, dakhala Sayyiduna Al-Hasan radhiyallahu anhu wa huwa shaghir. Itu cucu Rasulullah Sayyidina Hasan itu masuk dalam masjid. Nabi Muhammad lagi imam, itu Sayyidina Hasan masuk dalam masjid. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yusalli. Nabi Muhammad sedang salat, itu Sayyidina Hasan masuk dalam masjid. Faraqiba zahrahu, kemudian Sayyidina Hasan manjat ke atas punggungnya Nabi Muhammad. Lagi sujud, Sayyidina Hasan naik ke atas punggungnya Nabi Muhammad. Wa huwa sajidun, Nabi Muhammad lagi sujud. Nabi Muhammad sujud, Sayyidina Hasan naik di atas punggung Nabi Muhammad. Jadi kalau ada anak-anak di masjid memang tidak perlu diusir, memang kayak itu dari zaman Rasulullah itu. Rasulullah pun diganggu oleh cucu mereka yang bernama Hasan. Fa'abta'a fi sujudihi, maka Nabi Muhammad pelan-pelan sujudnya. Allahu Akbar, sujudnya pelan-pelan.
Kenapa pelan? Syafaqatan alaih, karena sayang dengan Hasan, takut nanti kalau keras Hasan terjatuh dan lain sebagainya. Itunya sayang Nabi Muhammad. Ketika ada anak-anak yang lagi manjat di atas punggungnya, Nabi Muhammad kalau sujud pelan-pelan. Hatta nazala anhu, sampailah Hasan ini pergi dari Rasulullah, tidak lagi ganggu. Jadi begitulah bentuk daripada kira-kira bayangan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lagi sholat, anak mengganggu, ya tidak perlu dimarahi, tidak perlu dibentak-bentak, ya biarkan saja mereka melihat orang tuanya sholat, nanti juga akan terbiasa dan meniru orang tuanya. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhun yuqalu lahu Abu Umair. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, itu punya saudara namanya Abu Umair. Abu Umair ini masih kecil lah, masih kecil, masih suka mainan. Wa kana lahu nugharun. Abu Umair ini yang masih kecil, dia punya mainannya ta'irun saghirun ahmarul minqad. Dia punya mainan burung kecil tapi cantik, paruhnya merah, saking cantik. Famata, satu hari mainan ini mati, burung ini mati. Yang punya Umair ini, punya Abu Umair ini mati burungnya yang masih kecil. Wazata yaumin fara'al waladu hazinan. Itu Nabi Muhammad pada sedang lewat, Abu Umair ini lagi nangis karena burungnya mati. Faqala, maka Nabi Muhammad bertanya, "Masya'nu? Kamu kenapa?" Qila lahu mata nugharuhu. Wah, burung saya mati ya Rasulullah. Sambil nangis dia bilang, Abu Umair bilang, burung saya mati. Itu Rasulullah menenangkan dia dengan cara bertanya, "Ma fa'alan nughair?" Kok bisa mati? Emang burung kamu kerja apa gitu. Ya, pokoknya ditanya-tanya supaya menghibur anak tersebut. Macam itulah daripada sebagian daripada akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa itba', yaitu mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Sehingga disebutkan fi jiwari khaira maq'ad. Itu Nabi Muhammad, tempat yang paling agung di akhirat nanti adalah yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti adalah orang-orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'aman ahab, sesungguhnya orang akan bersama dengan orang yang dia cintai di akhirat nanti. Karena daripada itu, selain daripada mengamalkan sunnah, berselawat banyak-banyak, kemudian meniru sikap dan sifat Rasulullah, itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.